A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini kembali kita mengawali acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih, tulus, dan ikhlas. Dijauhkan dari segala persepsi yang tidak baik. Sehingga dengan segala kebeningan dan ketulusan hati ini, mari bersama-sama kita di pagi hari ini menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Di tengah setiap hari kini kita mendapat berita bahwa saudara-saudara kita dan orang-orang yang dekat dengan kita kini, yang boleh jadi kita tidak pernah menduganya, apakah dikarenakan usianya yang kita anggap masih muda, ataukah dikarenakan kesehatannya yang kita lihat bahwa dalam kesehariannya sangatlah sehat, ataupun hal-hal lain yang boleh jadi secara fisik membuat kita merasa bahwa seseorang ataupun diri kita seakan-akan masih lama. Namun sesungguhnya semakin bertambah kenyataan dan peringatan yang Allah hadirkan bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, bahwa keliru kita kalau seandainya kita mengatakan segala sesuatu yang kita dapati, yang kita perhatikan secara fisik itu menjadi referensi untuk kita mengatakan ataupun berasumsi bahwa masih lama kita akan menjalani kehidupan ini. Inilah yang kami sekeluarga mengalaminya, terutama kemarin ketika besan kami yang sangat baik itu, Bapak Haji Suparno, sehat Bapak dan Ibu. Walaupun 78 tahun usianya, sangat sehat dan sangat prima sekali. Dan boleh dikatakan di atas rata-rata kesehatannya. Masih bisa bermain tenis dan masih bisa bertanding. Dan bahkan kemarin sesama dengan tetangga seusianya
masih sempat sampai dengan jam 9:30 itu menuntaskan pertandingan tenis yang menjadi olahraga yang sangat kesukaannya. Namun tidak mengira bahwa pada hari kemarin pula ketetapan Allah itu datang kepadanya. Hanya dengan terjatuh sedikit. Dan boleh jadi pada saat itu pula Allah telah memanggilnya pulang. Maka benarlah Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita, siapakah yang paling cerdas itu? Yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat akan kematiannya. Dan tentunya kemudian dengan kesadaran bahwa kematian itu bisa datang kapanpun ketika Allah menghendakinya dan ketika telah tiba waktunya. Maka tiada lain tentunya dengan pemahaman dan keyakinan bahwa setiap saat bisa hadir menimpa kita ataupun orang-orang berada di seputar kita, maka sepatutnya keyakinan dan kesadaran ini membuat kita berhati-hati di dalam kita memilih ataupun di dalam melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Tentunya kita berharap pula, sebagaimana banyaknya contoh-contoh yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini, seperti halnya belum juga beberapa hari yang lalu, seorang ustazah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan menuntaskan, membimbing khataman Al-Quran itu. Tentunya semua ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bisa mengetahui sesungguhnya di balik itu semua. Namun tentunya sebagaimana yang kita selalu sampaikan di dalam setiap doa kita, setiap habis sholat kita, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu adalah salah satu doa yang kita sampaikan kepada Allah, memohon kepada Allah agar berakhir kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah. Tentunya kita memohon kepada Allah husnul khatimah ini baik dari semua sisi dan terutama baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah dipanggil pulang ketika kita berada di tempat yang baik, dalam keadaan melakukan yang baik. Dan terutama dalam keadaan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita pun sukacita kembali kepada Allah, itulah sesungguhnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita merenungkan akan hal ini, betapa penting kiranya kita mengingatkan diri kita bagaimana kita menghadirkan, terutama dalam usia kita yang tidak muda lagi sekarang ini, bagaimana kita menambah atau memadatkan segala aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dalam aktivitas-aktivitas yang semoga di dalam kedawaman kita melaksanakannya dengan sepenuh kecintaan karena Allah dan terdapat ibadah yang luar biasa di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah pula mengingatkan bahwa seseorang itu akan dipanggil pulang dalam kebiasaannya. Maka kita memohon kepada Allah, termasuk pula di dalam acara kita ngaji bareng online setiap pagi seperti ini, saling mengajak kita, saling semangat menyemangati kita. Semoga benar-benar hal ini menjadi aktivitas, bukan hanya aktivitas secara fisik, tetapi kita memohon kepada Allah agar Allah hadirkan kecintaan di dalam kita melakukan aktivitas ini.
Seraya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan yang kita dapati di dalam menelusuri setiap huruf, setiap kata dan ayat ini adalah kecintaan dengan tujuan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semoga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, atas apa yang kita laksanakan setiap pagi seperti ini, benar-benar menjadi kebiasaan kita yang tercatat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, untuk menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya dengan melandasi terhadap kesadaran ada 3 aspek yang utama di dalam kehidupan ini. Yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa Allah telah mengamanahkan kepada kita fisik kita, jasmani kita, sehingga kita bisa mendapati bagaimana pula Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita di dalam menjaga amanah jasmani ini. Maka kita bisa mendapati bagaimana Rasulullah SAW menjaga dari sisi makan dan minumnya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW pun mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, tidaklah manusia mengisi suatu wadah yang lebih buruk dari perutnya. Kalau harus melakukannya juga, maka 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, dan 1/3 untuk nafasnya. Dan kita mendapati pula bahwa Rasulullah SAW di dalam menjaga dan memelihara fisiknya, jasmaninya, maka Rasulullah pun melakukan kegiatan olahraga, olah tubuhnya. Bukankah kita bisa mendapati bahwa Rasulullah adalah seseorang yang Allah beri anugerah luar biasa dengan segala keindahan fisiknya dan juga kekuatannya. Sehingga kita bisa mendapati bahwa Rasulullah bisa memenangkan dalam pertarungan gulat itu. Artinya menggambarkan bahwa Rasulullah fisiknya luar biasa. Dan begitu pun Rasulullah memelihara fisiknya, yaitu dengan menjaga dan memelihara dari sisi pakaiannya, tidak hanya indah yang diperhatikannya, tetapi kebersihan dan bahkan kewangian daripada pakaiannya. Dan betapa Rasulullah mematut diri terlebih dahulu sebelum menjumpai seseorang untuk melihat apakah sudah pantas pakaian yang dikenakannya, dari kualitasnya ataupun dari segi kebersihannya, sebagai tanda penghormatan yang diberikannya kepada orang yang akan menjumpainya. Sehingga kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW selalu berpenampilan baik setiap kali menjumpai seseorang. Dan bahkan sebagaimana yang telah kita bacakan di dalam forum ini, sampai dengan istri tercinta beliau menanyakan kepada Rasulullah, sebelum ia keluar menjumpai tamunya, kembali dia melihat ke dalam air itu, melihat wajahnya bagaimana. Sampai Aisyah menanyakan apakah harus melakukan seperti itu. Rasulullah mengatakan iya. Karena dia menghormati tamunya, maka dia berpenampilan baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap jasmani ataupun fisiknya. Namun pada saat yang sama kita bisa mendapati bahwa Rasulullah menyadari benar bahwa akal, pikiran adalah merupakan amanah pula yang Allah titipkan kepada kita, sehingga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan dan memberikan contoh bahwa bagaimana pentingnya ilmu bagi seseorang, terutama bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Rasulullah sebagai panutannya. Sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa seseorang muslim itu, seorang muslimah itu harus memperindah dan menjaga amanah dengan akal yang diberikannya dengan mengisinya dengan ilmu. Sehingga Rasulullah pun menyampaikan thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban fardu ain bagi seorang muslim ataupun seorang muslimah. Dan begitu banyaknya Rasulullah SAW menyampaikan pesan mengenai pentingnya menuntut ilmu ini. Sehingga kita bisa mendapati dalam sebuah riwayatnya. Datang Safwan bin As-Sal Al-Muradi radhiyallahu an kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah sedang berada di masjid. Maka Safwan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu." Maka beliau pun berkata kepadanya, "Selamat datang bagi penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu dinaungi malaikat dengan sayap-sayapnya. Kemudian mereka menaiki satu sama lain sehingga mereka sampai ke langit dunia karena kecintaan mereka kepada apa yang dituntutnya." Dan bahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Fatir ayat ke-28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dalam pengertian ini adalah orang-orang yang terus berupaya menambah ilmunya. Untuk memiliki ilmu pengetahuan yang pada puncaknya pengetahuan itu akan menghantarkannya kepada mengetahui hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Rasulullah pun menyampaikan bahwa sebagai kewajiban kita dan dalam upaya kita menghias diri kita yang diamanahkan oleh Allah dengan keberadaan akal dan pikiran kita, terus menuntut ilmu secara berkesinambungan sampai mati. Maka kita bisa mendapati pula, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Imam Abdul Amr bin Al-A'la ditanya, sampai kapan seseorang pantas menuntut ilmu? Maka kemudian ia berkata, selama ia masih layak untuk hidup. Maka alangkah indahnya pula jawaban Imam Sufyan bin Uyainah ketika dikatakan dan ditanyakan kepadanya, siapakah orang yang paling butuh menuntut ilmu? Maka beliau pun berkata, yang paling butuh menuntut ilmu adalah orang yang paling pandai. Ditanya mengapa? Beliau berkata, karena kesalahan darinya berakibat lebih buruk lagi. Sehingga kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli tafsir besar yang punya banyak sekali karangannya. Beliau satu-satunya imam dalam ilmu kalam dan ilmu-ilmu lain pada masanya. Beliau meninggal pada tahun 606. Allah Subhanahu wa taala telah memberinya ketenaran dan nama besar, sehingga para ulama dari berbagai penjuru mengerumuninya di setiap negara yang dikunjungi atau setiap kota yang ia masuki. Namun apa yang kita dapati? Ketika Imam Ar-Razi sampai ke Marwa, banyak ulama dan penuntut ilmu yang berdatangan untuk belajar kepada beliau, dan bahkan merasa bangga menjadi muridnya. Namun kemudian diketahuinya bahwa di antara kumpulan penuntut ilmu yang hadir di majelisnya tersebut, ada seorang murid yang pandai tentang ilmu nasab. Dan sang murid ini belum sampai usia 20 tahun umurnya.
tatkala Imam Fakhruddin Ar-Razi mengetahui penguasaan murid tersebut terhadap ilmu nasab, dan Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak menguasai ilmu tersebut, maka beliau meminta muridnya tersebut untuk mengajarinya. Dan beliau pun tidak merasa malu ataupun gengsi belajar kepada muridnya itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak dan Ibu pada diri sang imam yang luar biasa ini? Maka ia meninggalkan tempat duduknya yang dikerumuni oleh majelis dan jemaahnya itu. Maka kemudian ia berpindah duduk dan kemudian meminta anak muda yang belum berusia 20 tahun itu untuk duduk di kursi singgasana itu untuk menyampaikan ilmu nasab kepadanya. Hal inilah menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana seorang Imam Ar-Razi menunjukkan kerendah hatiannya, dan di sisi lain menunjukkan bahwa betapa pentingnya ia mengisi harinya dengan ilmu. Sehingga ilmu yang sangat dipentingkannya menjadi lebih penting dan utama dibandingkan dengan penghormatan yang majelisnya memberikan kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa bagaimana kita menjaga amanah dan memperlakukan fisik kita. Namun, harus ada keseimbangan yang kita lakukan dengan menghiasi diri, agar kita bisa lebih mengetahui secara hakiki makna keberadaan kita, dan juga utamanya adalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun diberi contoh oleh Rasulullah SAW adalah dengan menjaga amanah yang ketiga. Setelah kita menjaga amanah fisik dan jasad kita, kemudian menghiasinya, melengkapi dan memfasilitasinya dengan ilmu pengetahuan, maka amanah yang ketiga, yang boleh jadi yang merupakan yang paling utama di antaranya adalah bagaimana kita menyadari dan memelihara ruh kita. Inilah yang harus kita lakukan, dan bahwa bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Yang pertama adalah selalu mengasah ruhnya dengan ibadah. Kita bisa mendapat dalam surah Al-A'raf ayat ke-201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, disampaikan hal ini kepada para sahabatnya, perbaharuilah iman kalian. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Maka Rasulullah pun bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Dan kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kita menjaga ruh kita dengan kita berteman dengan orang-orang yang saleh, dan selalu kita mengupayakan berada dalam majelis yang saling ajak mengajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa mendapati Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, apabila bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ia pun berkata, mari kita memperbaharui keimanan kita kepada Tuhan kita sesaat. Sehingga atas apa yang telah didawamkan oleh Rawahah ini sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW pun bersabda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Rawahah. Ia senang kepada majelis-majelis yang dibanggakan oleh malaikat. Inilah yang disabdakan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan hal ini, Bapak dan Ibu. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Kahfi pada surah ke-18 ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana cara kita memelihara ruh kita adalah dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran dan kemudian membaca dan mendawamkan zikir-zikir serta memperbanyak doa-doa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya sejak terbangun dari tidur sampai dengan tertidur kembali, maka semata diisi dengan doa. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah hadirkan kecintaan kita, terutama di dalam menjalani kehidupan yang boleh jadi merupakan etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan kita sebelum kita dipanggil pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hadirkan kecintaan pada setiap diri dan sanubari kita semuanya, anak keturunan kita semuanya, saudara-saudara dan sahabat kerabat kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Kecintaan untuk kita melakukan sesuatu dengan sepenuh cinta yang menghantarkan kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hadirkan keseimbangan yang prima di dalam kita menyikapi amanah fisik ini dengan kita jaga sebaik-baiknya karena Allah. Allah berikan pula amanah akal pikiran dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk mengisinya, menghiasinya dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berbarokah. Serta menyadari bahwa Allah titiupkan ruh ke dalam jasad kita ini dan semoga kita memeliharanya. Sehingga semoga pada saat kita kembali kepada Allah, ketika ruh ini kembali kepada Allah, maka kembali kepada Allah sebagaimana yang telah Allah himbau kepada kita semuanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula Bapak dan Ibu, tidak akan pernah berhenti dan semoga Allah memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk sama-sama kita menjadikan forum ini sebagai forum tidak saja kita menghadirkan rasa rindu, menyegarkan kembali dalam benak kita segala kebaikan dan keteladanan yang telah diajarkan oleh ayah dan ibu kita. Namun kita hadirkan pula di dalam forum ini setiap pagi menjadi bagian dari keseharian kita, menghantarkan doa-doa terbaik kita untuk ayah dan ibu kita. Terus terang saya sampaikan Bapak dan Ibu tadi malam kepada menantu saya bahwa
Tidak mengira Papa bahwa secepat ini Papa pergi. Saya sampaikan kepadanya bahwa inilah yang terjadi pada setiap diri putra dan putri dari seorang ayah dan ibu. Kita baru menyadari secara hakiki makna keberadaan mereka setelah mereka tiada. Ketika kita masih bersama-sama dengan mereka, walaupun kita mencinta sepenuh hati mereka, namun tetap saja sebagaimana kita alami, begitu kita mendapati bahwa ayah dan ibu kita pergi, seketika kita merasa kehilangan di dalamnya. Yang sejatinya kehilangan itu bukanlah kehilangan fisiknya, tetapi kehilangan nilai-nilai kebaikan, keteladanan yang kita dapati selama ini dalam perjalanan kehidupannya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti Allah bangkitkan, tempatkan dengan penuh kasih sayang ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya. Dan begitupun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih beri kesempatan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Semoga Allah berikan umur yang barokah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pada saatnya nanti ketika harus kembali kepada Allah, dikembalikan dalam keadaan terbaik, di tempat terbaik dengan cara terbaik, kembali dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berhimpun di forum ini. Saling doa-mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Dan betapa Bapak dan Ibu ketika kita sedang mengalami musibah, dikarenakan sakit ataupun hal lainnya, maka doa yang dihantarkan oleh sahabat-sahabat kita tidak saja merupakan ibadah vertikal yang dilakukan, memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, namun secara horizontal, doa-doa yang dihantarkan ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi kita. Maka pada pagi hari ini sama-sama kita saling mendoakan kembali untuk saudara kita semuanya. Yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak dan Ibu, besan kami Bapak Haji Suparno bin Sumarno, sarjana hukum, dalam usianya ke-78 tahun. Saya bersaksi di hadapan Allah sejak saya mengenal beliau ketika itu sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Sampai dengan akhir kehidupannya, satu kesan yang saya dapati dari beliau, bahwa beliau adalah orang yang sangat baik. Sangat baik silaturahimnya. Dan bagaimana beliau menjadi tulang punggung keluarga. Dari keluarga besarnya menjadikan beliau sebagai tokoh yang dituakan, tempat di mana sanak dan kerabat meminta saran dan pendapat dan keputusan darinya. Dan bagaimana perhatiannya luar biasa. Dan tidak mengira Bapak dan Ibu bahwa beliau dalam keadaan sehat walafiat. Namun istrinya sudah hampir beberapa tahun ini justru dalam keadaan yang
kurang sehat, dan bahkan bagaimana beliau menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya. Di tengah istrinya yang mengalami demensia, beliaulah yang melakukan semuanya. Sampai dengan mengganti pampers istrinya, beliau melakukannya dengan penuh ketulus ikhlasan yang luar biasa. Namun tidak mengira, Bapak Ibu sekalian, kemarin beliau sehabis olahraga kemarin, tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya, beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu untuk mendoakan besan kami yang baik ini, yang penuh perhatiannya, dan menjadi contoh yang luar biasa. Semoga Pak Suparno telah kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan semoga amal-amal baiknya kepada keluarga besarnya dan segala kenangan-kenangan baik ini menjadi pembuka pula pintu rahmat, barokah, dan ridho Allah baginya. Dan semoga setelah bahagia kini Pak Suparno di alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya, Allah hadirkan kebahagiaan tiada tara sampai nanti Allah bangkitkan Pak Suparno di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada keluarganya, kepada putra-putra dan putrinya, serta anak cucu menantu semuanya, sanak dan kerabatnya, semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk melepas Pak Suparno. Dan seraya terus berjuang untuk meneruskan segala kebaikan yang telah dihadirkan di dalam kehidupannya. Dan semoga amal kebaikan yang dilakukan oleh anak cucunya, keluarga dan sahabatnya, menjadi pembuka pula pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Pak Suparno. Dan mohon doa juga dari Bapak Ibu sekalian bahwa istri tercinta beliau dalam keadaan yang kurang sehat sekarang ini, di tengah demensia yang beliau alami. Kita tidak mengetahui secara persis apakah beliau menyadari bahwa suaminya telah kembali kepada Allah. Namun saya menyaksikan tetesan air matanya meleleh tiada henti. Boleh jadi beliau tahu sebetulnya bahwa suaminya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, semoga besan kami Ibu Rukmini Allah berikan kekuatan, terutama keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Semoga Allah berikan kesabaran di dalam beliau juga menjalani ujian Allah dengan demensia yang dialaminya. Dan semoga kepada keluarga, putra-putra dan putrinya, semoga diberikan kesabaran untuk menjaga dan merawat ibundanya. Dan sama-sama kita mendoakan Bapak Ibu sekalian bahwa saya baru saja mendapat berita pada pagi hari ini dari Ibu Yatmi, peserta kita, bahwa suami tercinta beliau, Bapak Insinyur Haji Diran bin Karsorjo, telah pula berpulang ke rahmatullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 15 kemarin. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan semoga Allah jadikan alam kuburnya sebagai tempat peristirahatan terindah baginya sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu pun pada sanak dan kerabat kita, tetangga kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wasi' mudkhalahum wa akrim nuzulahum wa aksilhum bil ma'i was-salji wal barak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita memenuhi permintaan dari sanak dan kerabat yang penuh cinta, kasih sayang kepada sanak dan kerabat yang tengah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita baru saja mendapat berita bahwa Ibu Nani Rajab di Yogyakarta mendapatkan serangan stroke juga. Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mendoakan semoga Ibu Nani Allah berikan kekuatan, dan semoga hanya stroke ringan yang beliau alami pada saat ini. Dan semoga Allah sehat dan sembuhkan beliau. Dan sama-sama pula kita mendoakan untuk Bapak Widi di Jogja pula yang dalam keadaan sakit, semoga Allah sehat dan sembuhkan. Begitupun untuk Bapak Ali Kusnun, peserta kita yang dalam keadaan sakit. Ibu Titik Kartika yang kembali harus dirawat kembali.
Dan juga saudara kita Ibu Susirai yang dalam keadaan sakit, yang tengah diopname namun tetap saja hadir di forum ini menyapa para peserta, membantu kehadiran Bapak dan Ibu. Dan juga Ibu Hajah Rohani binti Abdurrahman yang terkena stroke, juga sama-sama kita mendoakan Ibu sekalian. Dan juga Ibu Lisa Mahir, kemudian Ibu Febriani Nawawi, dan kemudian suami dari Ibu Deni Hastuti yang kini tengah dirawat di RSCM. Dan juga kita mendoakan pula untuk Ananda Helmi Rahman dan Ananda Ovidian, anak dan menantu dari Ibu Yusnidar yang telah terkonfirmasi terkena COVID. Dan Bapak dan Ibu para peserta yang boleh jadi kita tidak mengetahui nama-namanya yang tengah dalam keadaan sakit pada saat ini, sama-sama kita mendoakan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan semoga Allah angkat sakitnya, Allah ringankan bebannya. Dan semoga segala ketulus ikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian Allah ini, semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita mendoakan pula untuk cucu Ibu Yance, Ananda Reza Rahmadian, yang mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah berikan umur yang barokah kepada beliau, dan sekali lagi untuk Ibu Fadlun yang kemarin mensyukuri nikmat umurnya, dan juga kepada Ustadz Muhammad Taslim kemarin lusa, semoga Allah berikan umur yang barokah pula kepada mereka. Istiqomah dalam iman dan Islam dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membaca ayat ke-26 sampai dengan ayat 31. Dan semoga pula dengan seluruh harapan kita dan doa, dan semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah untuk kita semuanya. Termasuk pula doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah ijabahkan, Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan untuk itu mari sepenuh hati kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.
والجنة خلقناه من قبل من نار السموم والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا 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 إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين إلا إبليس أبى أن يكون مع
sajidin. Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Illa iblis aba ayyakun ma'as sajidin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.